Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari, jelaslah bahwa murid-murid Yesus tidak memiliki sarana untuk membantu orang-orang keluar dari kesulitan mereka, baik dalam bentuk uang tunai yang tersedia maupun dalam menemukan pasar terdekat yang cukup besar untuk memberi makan orang banyak yang terbebani dalam Injil hari ini. Namun kitab suci berkata, ia berkata demikian untuk mengujinya. Saudara-saudari, biarlah bagian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan dapat membiarkan masalah kita menjadi begitu besar dan kita menjadi putus asa untuk menunjukkan kekuatannya. Tuhan ingin kita percaya padanya dan memurnikan niat kita sepanjang perjalanan iman kita. Betapa hebatnya Tuhan kita dalam memecahkan masalah yang tak terpecahkan dan memungkinkan yang mustahil. Tuhan menyembuhkan yang tak tersembuhkan, membangkitkan orang dari kematian, dan yang paling penting mempertobatkan orang berdosa yang bersalah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudari, apakah kita mudah putus asa ketika kita tidak melihat sebuah solusi atas situasi tertentu? Berbahagialah orang yang percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi. Saudara-saudari, Tuhan memiliki kekuatan untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Tetapi Tuhan meminta kerjasama dari manusia, meskipun itu minimal. Para rasul sangat miskin. Mereka hanya dapat membawa kepada Tuhan kita 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak laki-laki yang mereka temukan di antara orang banyak. Yesus meminta kita untuk berkontribusi
karena Dia ingin mengajar kita untuk bermurah hati. Bahkan ketika kita berpikir kita tidak punya apa-apa untuk diberikan. Ketika kita memberi dari kekurangan kita, kita paling membahagiakan Tuhan kita. Kemiskinan tidak pernah menjadi alasan untuk kurangnya kemurahan hati dalam melayani dan bekerja untuk Tuhan kita. Mujizat hari ini membuktikan kepada kita bahwa Tuhan kita tidak akan pernah kalah dalam kemurahan hati. Dalam adegan Injil hari ini, Tuhan kita perlahan-lahan mempersiapkan para rasul dan murid-muridnya akan pengajarannya tentang kehadiran nyata Tuhan dalam Ekaristi. Tuhan harus memurnikan hati mereka dan melepaskan keterikatan pada hal-hal dunia ini, agar mereka dapat menerima ajaran sulit tentang cinta kasih-Nya yang ditemukan dalam Ekaristi. Meski begitu, ketika Tuhan melihat bahwa orang-orang tidak memahami maksud dari mujizat-Nya, Tuhan kita mengundurkan diri lagi ke gunung sendirian. Saudara-saudari, terkadang Tuhan kita menarik kenyamanan dan penghiburan dari kehadirannya dalam hidup kita, karena kita salah menafsirkan makna dan tujuannya. Apakah kita dengan benar membedakan roh di hati kita ketika kita berdoa? Apakah kita bahagia hanya untuk hal-hal yang memberi kita kenyamanan? Atau apakah kita benar-benar datang lebih dekat kepada Kristus karena kita mengenali siapa Kristus dan mengembalikan kepadanya cinta sejati yang sama yang Kristus berikan dan inginkan dari diri kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda